What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Nice Sister in Law. Memiliki kakak ipar yang menggemaskan adalah impian semua adik-adik ipar yang punya otak museum. Hal ini pun terbukti ketika seorang adik ipar tinggal serumah dengan kakaknya. Karena masih nganggur, dia pun banyak menghabiskan waktu di rumah dan seringnya cuma berdua cuy sama istri dari kakaknya. Sampai akhirnya hal yang ditunggu-tunggu warga pun terjadi. Mereka pun jadi tiap hari nih melaksanakan perpusrengan duniawi. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan adegan yang menunjukkan sebuah keluarga yang berkumpul untuk sarapan pagi bersama. Istrinya yang bernama Jiung duduk di sebelah suaminya yang bernama Yunso. Kedua mertuanya juga hadir dalam momen tersebut dan suasana tampak penuh kehangatan. Namun ketika semuanya sedang menikmati hidangan, tiba-tiba si ayah mengatakan bahwa adik Yunso yang bernama Minho akan ikut tinggal di sini sampai waktu yang tak bisa ditentukan. Hal ini pun menimbulkan sedikit konflik lantaran Yunso dan juga Minho sejak dulu memang sudah tak akrab. Mengetahui bahwa suaminya merasa cemas dan khawatir, Jiung pun segera mencoba menenangkan Yunso. Dengan wajah penuh kekhawatiran, dia berusaha memberikan dukungan pada suaminya yang tampak kesal dan meyakinkannya bahwa mereka akan atasi situasi ini dengan kepala dingin. Yunso merasa khawatir bahwa adiknya yang masih menganggur itu akan menjadi beban di rumah mereka. Akhirnya untuk meredakan kemarahan suaminya dan mengubah suasana hatinya, Jiung pun dengan cepat mengalihkan perbincangan mereka ke topik lain. Namun karena tak kunjung digubris, Jiung pun menggunakan trik andalannya, yaitu mengajak Yunso untuk melaksanakan perpusrengan duniawi. Sebuah kegiatan yang tak bisa Yunso lewatkan di setiap harinya. Dan seketika Yunso pun langsung melupakan semua masalahnya. Singkat cerita, pada keesokan paginya terlihat Jiung yang mengantarkan suaminya pergi bekerja. Setelah Yunso pergi, Jiung pun melaksanakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Di sisi lain, secara tak terduga ayah dan ibu mertua Jiung menerima sebuah telepon yang mengharuskan mereka untuk pergi keluar kota. Mereka memberitahu Jiung bahwa mereka akan pergi untuk beberapa waktu dan memberikan pesan agar Jiung jangan terlalu lelah menjalani rutinitas di rumah karena mereka sangat ingin memiliki cucu. Setelah kedua mertuanya pergi, Jiung pun memutuskan untuk bersolek sembari menunggu sang suami pulang dari kantor. Itu semua ia lakukan untuk menjaga Yunso agar tak main serong dengan gadis-gadis gemes yang suka merusak tangga rumah orang. Lantas sesaat kemudian bel rumahnya pun berbunyi. Dan setelah diperiksa ternyata itu adalah Minho, adik dari suaminya. Minho yang baru saja menyelesaikan kuliahnya dan kembali ke rumah sang kakak di kota karena memiliki keinginan untuk mencari pekerjaan di kota itu. Jiung pun dengan senang hati menyambut kedatangan adik iparnya, lalu mengantarnya ke kamar tamu guna memberikan rasa kenyamanan di rumah tersebut. Sebelum pergi, Jiung pun berkata untuk jangan segan meminta bantuan padanya jika ada sesuatu yang dia butuhkan. Beberapa jam berlalu, Yunso pun akhirnya tiba di rumah. Dia disambut oleh Jiung dan juga Minho adiknya. Dengan sedikit ngegas, Yunso pun bertanya pada adiknya mengenai alasan dia datang kemari untuk apa. Dengan wajah memelas, Minho menjelaskan bahwa dia ingin mencari pekerjaan di kota. Namun ketika mendengarnya, sang kakak justru terlihat gak peduli dan tanpa menunjukkan minat langsung pergi ke kamarnya. Meski demikian, Minho tetap santuy walaupun dicuekin sama kakaknya dan lalu bercerita pada kekasihnya bahwa ia sangat bahagia karena telah menyelesaikan kuliahnya dan sekarang memiliki kesempatan untuk mendekatkan diri dengan kekasihnya yang tinggal di kota juga. Ketika Minho mengobrol dengan kekasihnya, tiba-tiba dia mendengar suara keras dari kamar kakaknya. Ternyata Yunso sedang marah-marah pada istrinya karena terus memperdebatkan tentang memiliki keturunan. Jiung merasa tertekan karena permintaan mertua serta orang tuanya yang ingin memiliki cucu. Namun di sini Yunso merasa tersinggung karena memang berdasarkan hasil pemeriksaan, Yunso inilah yang sel-sel kejunya rada lemah cuy.
Merasa kesal dan kecewa atas perlakuan suaminya, Ji-young pun memutuskan untuk mencari ketenangan di taman dan berharap menemukan kedamaian di sana. Sementara itu, Minho yang melihat dan mendengar pertengkaran antara kakaknya merasa prihatin dan ingin memberikan dukungan serta kenyamanan pada iparnya. Namun sayangnya saat itu dia harus mengurungkan niatnya karena tak ingin ikut campur dan hanya melewati Ji-young lalu kembali memasuki rumahnya. Singkat cerita, terlihat Ji-young yang sudah membersihkan diri. Lantas secara tak sengaja Minho masuk ke kamar mandi karena pintunya kebetulan juga nggak terkunci. Ji-young pun merasa benar-benar malu, namun wanita itu sama sekali tak marah sedikit pun. Sementara Minho yang sempat nge-freeze langsung kembali ke kamarnya tanpa sempat meminta maaf. Sejak kejadian itu, Minho tampaknya semakin penasaran dengan Ji-young. Kemudian adegan berpindah ketika Ji-young dan Minho baru saja pulang dari pasar. Ji-young sangat berterima kasih kepada Minho karena mau menemaninya ke pasar. Minho pun berkata ia tak keberatan dan juga merasa sangat senang karena menemaninya. Namun di sini tanpa mereka sadari ada seseorang yang mengamati mereka dari kejauhan. Wanita itu ternyata adalah pacar Minho yang bernama Soji. Soji tampaknya sudah terbakar api cemburu melihat Minho pergi berdua dengan orang lain. Ia pun menghampiri Minho dan memberinya sebuah bogeman. Minho pun sangat terkejut dan dia berusaha menjelaskan kepada Soji bahwa wanita yang saat ini bersamanya adalah istri dari kakaknya. Akhirnya setelah mendengar penjelasan dari Minho, Soji justru merasa malu dan menyesal karena telah berprasangka buruk padanya. Pada sore harinya terlihat mereka berempat yang sedang makan bersama. Namun sepertinya Yeonso sedikit cemburu karena melihat kemesraan antara Minho dan juga Soji. Setelah makan malam selesai, Ji-young dan Yeonso kembali bertengkar karena masalah yang sepele sebenarnya. Kejadian ini pun membuat Ji-young merasa sedih karena harus bertengkar dengan suaminya hampir setiap hari. Sementara Yeonso pergi entah kemana, Ji-young memilih keluar untuk menenangkan diri. Dan kebetulan Minho juga baru aja masuk karena habis nganterin si Soji. Minho yang mengetahui bahwa Ji-young sedang bertengkar dengan kakaknya, kali ini dia pun mencoba memberanikan diri untuk menghampiri Ji-young yang sedang menangis. Dan ketika itu Minho pun berusaha untuk menenangkan si Ji-young. Lantas ketika mulai tenang karena tak bisa menahan perasaannya, Minho pun mencoba mengajak Ji-young untuk berpusreng dengannya. Ji-young menolak ajakan tersebut dan pergi ke kamarnya untuk menghindari Minho. Minho tak menyerah dan dia segera mengikuti Ji-young ke kamarnya. Dan di saat itulah Ji-young pun akhirnya mau menerima ajakan Minho untuk melaksanakan perpusrengan duniawi dengan dirinya. Lantas setelah selesai mengeluarkan kental manisnya, mereka tiba-tiba dikejutkan oleh kepulangan mertuanya si Ji-young. Dengan panik, Ji-young pun segera menghentikan permainan dan bergegas menemui kedua mertuanya. Keesokan harinya, Minho bersiap-siap untuk pergi wawancara di sebuah perusahaan. Dia pun meminta izin dan juga restu kepada kedua orang tuanya. Sebelum pergi, Minho memberikan sebuah surat kepada Ji-young yang berisikan permohonan maaf atas perilakunya sebelumnya dan mengungkapkan perasaannya pada Ji-young, yang mana memang pemuda itu telah jatuh hati pada Ji-young sejak pertama kali ia melihatnya. Lantas singkatnya begitu pulang dari wawancara, Ji-young dan Minho pun kembali melaksanakan perpusrengan duniawi untuk yang kedua kalinya mumpung rumah lagi sepi. Lalu esoknya yang ketiga kalinya, dan di setiap kesempatan mereka pun terus ngadu mekanik. Semenjak saat itu Ji-young pun bisa kembali bersemangat menjalani hari-harinya. Keesokan harinya mereka pun minum bersama hingga Yeonso mengalami teler. Melihat kesempatan ini, Ji-young dan Minho pun memanfaatkannya dengan kembali melaksanakan perpusrengan duniawi cuy. Dan bangkainya mereka melakukannya di sebelah si Yeonso. Singkat cerita, beberapa minggu berlalu, Minho yang sudah mendapatkan gaji pertama berpamitan dengan Yeonso dan juga Ji-young karena ia akan melanjutkan hari-harinya dengan menyewa sebuah apartemen bersama dengan Soji kekasihnya. Lantas tiba-tiba Ji-young justru mengalami mual. Yeonso yang panik melihatnya pun langsung menduga bahwa istrinya itu tengah mengandung dan dia segera membawanya untuk periksa ke dokter dengan penuh bersemangat. Sementara itu Minho yang tahu nih kalau kejunya si Yeonso itu lemah, dia justru merasa heran perihal siapa sebenarnya babeh asli dari lahan basah yang sempat ia tanami itu. Dia tentunya berharap kalau Yeonso adalah babehnya. Dan setelah itu filmnya pun selesai.